0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Saat sosok AKBP-R menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik.
Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji. Susno Duadji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBPR di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBPR berani melawan Susno Duadji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duadji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duadji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duadji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBPR. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duadji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duadji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duadji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBPR di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBPR bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBPR atau disebut-sebut AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Toneneus, Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBPR yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBPR diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno Duadji menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno Duadji seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu. Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya.
Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Saat sosok kakak BPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji. Susno Duaji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno Duaji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duaji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duaji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duaji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duaji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duaji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duaji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau disebut-sebut AKP Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Toneneus, Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno Duaji menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno Duaji seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenith sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu.
Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Saat sosok KKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji. Susno Duadji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno Duadji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duadji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duadji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duadji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duadji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duadji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duadji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau disebut-sebut AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Toneneus, Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno Duadji menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno Duadji seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu.
Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Saat sosok kakak BPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji. Susno Duadji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno Duadji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duadji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duadji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duadji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duadji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duadji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duadji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau disebut-sebut AKP Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Toneneus, Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno Duadji menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno Duadji seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenith sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu.
Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Saat sosok KKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.
Kapolres inisial R di kasus Vina Cirebon kini jadi perbincangan publik. Kapolres berpangkat AKBP itu diduga mengintimidasi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Tak main-main, saksi itu adalah seorang ex-jenderal bintang 3 yang juga merupakan mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji. Susno Duadji jadi saksi ahli di sidang PK Saka Tatal bersama dengan ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Peran AKBP R di kasus Vina Cirebon kini jadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susno Duadji yang merupakan seniornya sendiri. Saat sidang PK Saka Tatal, Susno Duadji mengaku meminta antar anggota polisi untuk mencari restoran empal gentong. Anggota polisi yang mengantar Susno Duadji itu pun ternyata langsung diperiksa oleh Propam. Pemeriksaan terhadap anggota polisi itu atas perintah dari Kapolres berinisial R tersebut. Susno Duadji pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa AKBP R. Tak menyebutkan Kapolres itu dari Polres mana, namun Susno Duadji hanya memberikan inisial R dan berpangkat AKBP. Susno Duadji merasa kecewa karena Kapolres itu seolah menganggap bahwa pihak yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Padahal kehadiran Susno Duadji di PK Saka Tatal adalah bentuk kecintaannya pada Polri agar kesalahan yang sudah ada itu bisa terkoreksi. Peran AKBP R di kasus Vina ini pun kini jadi pertanyaan publik. AKBP R bukan polisi yang menyelidiki langsung kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Sebab, ia menjadi Kapolresta Cirebon Kota pada Juni 2023. Namun AKBP R atau disebut-sebut AKPB Rano Hadianto diketahui merupakan atasan Ibtu Rudiana. Bahkan video Ibtu Rudiana di awal saat menangis menceritakan Eki juga diposting di akun Instagram Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana juga cukup lama menghilang dari publik sebelum akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Sempat ditemui tim Toneneus, Ibtu Rudiana pun mengaku tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Hal itu karena dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pimpinannya. Kini diketahui kalau pimpinannya itu adalah AKBP R yang kini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Bahkan AKBP R diduga jadi orang yang berdiri di samping Rudiana saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral lagi tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji secara terang-terangan menyindir kubu Ibtu Rudiana. Diketahui, kubu Ibtu Rudiana masih yakin bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik kasus Vina. Susno Duadji menyebut kubu Rudiana merupakan kaum ingkrah yang tidak punya hati nurani. Ia beralasan lantaran kubu Rudiana tak takut dengan dosa. Mereka teguh kepada pendiriannya memenjarakan orang yang tidak bersalah. Enggak kasihan dia, 8 orang dipenjarakan dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra-peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia enggak ada nurani, jadi sebagaimana saya katakan, saya beri nama kaum ini adalah kaum ingkrah, ujar Susno Duadji seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebutan kaum ingkrah itu merujuk kepada pihak yang berupaya melindungi Ibtu Rudiana, yang diduga kuat merekayasa kasus Vina Cirebon. Mereka selalu berpatokan kepada isi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Susno lalu menyindir jika para hakim dan jaksa di sidang PK yang akan diajukan para terpidana menilai bahwa kasus Vina dan Eki adalah benar, maka mereka turut tak memiliki hati nurani. Ibtu Rudiana mengalami dilematis saat menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat dirinya bertugas memberantas narkoba, sang anak Eki justru ketahuan menjadi pelanggan obat terlarang. Eki bahkan diketahui mengonsumsi obat terlarang jenis Zenit sebelum ditemukan tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Saat kasus Vina, Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon, ketika itu pangkat Rudiana adalah Aibtu.
Namun aksi beringas Ibtu Rudiana justru bertolak belakang dengan yang dilakukan Eki, anaknya. Dari hasil pemeriksaan, Kapolri kemudian mencopot Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon. Menurut Arta, anggota TNI 0620 di Cirebon, Eki sempat membeli obat terlarang sebelum menjadi korban kasus Vina, tepatnya sebelum menjemput Vina di rumah temannya. Saat sosok kakak BPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki.